Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita membahas dalam bingkai Indonesia Pancasila, ya. Saling toleransi, saling menghargai. Kalau HTD khotbah pasti hanya pakai Alkitab, tidak tafsir. Catat baik-baik. Kalau HTD itu khotbah pasti hanya pakai ayat Alkitab, tidak ada tafsir. 100% Alkitab, 0% tafsir. Pasti begitu. Judulnya adalah Yesus Allah hentikan konflik Israel-Palestina. Yang menghentikan konflik Israel-Palestina itu Yesus Allah. Nggak bisa Anda hentikan. Manusia tidak bisa menghentikan. Oke, sebab Israel harus ada sampai hari kiamat. Israel itu akan dipakai lokasinya untuk terakhir kali perang Gog dan Magog. Wahyu 20 ayat 8. Pasti ada ayatnya kalau HTD ngomong, ya. Wahyu 20 ayat 8, di situ ada perang Gog dan Magog. Itu perang terakhir, itu ada Mesak dan Tubal, ya. Mesak, ya, itulah begitulah. Itu di daerah Israel, ya toh. Perang Gog dan Magog. Jadi Israel tidak akan hilang dari peta bumi sampai hari kiamat, ya. Oke. Konflik Israel Palestina itu sebenarnya simple. Apa sih masalahnya? Masalahnya ini ada kubah masjid yang warnanya biru, padahal biru tua, dikiranya hitam itu, padahal biru tua. Lalu sebelahnya ada kubah masjid warna emas. Nah, diperkirakan menurut para peneliti Israel, dulu yang namanya Bait Allah adanya di situ. Adanya di lokasi dua masjid itu, nggak tahu di sebelah kirinya apa sebelah kanannya. Sebenarnya ada juga yang pendapat di antaranya, di tengah-tengah, ya. Kalau Anda mau mendirikan Bait Allah sekarang, perang dunia ketiga, ya, sebab semua Israel dan negara-negara yang pro ke Arab, negara-negara yang berwawasan atau paling mudah itu berkiblat ke Arab-Araban, akan rela memerangi Israel kalau Israel sekarang ini mendirikan Bait Allah ketiga. Ya, kan ke satu kedua udah runtuh, ya. Ya. Demikian pula kalau Palestina akan memperluas wilayahnya, ya, sudah dibombardir sama Israel, ya. Jadi posisi ini, status quo seperti ini, ya, akan berlangsung sampai mendekati kiamat. Kemungkinan solusinya adalah dua negara berbeda. Ada negara Palestina, ada negara Israel. Yang ngotot siapa? Israel. Israel nggak mau ada dua negara, ya. Sekarang ini, ya, Palestina itu bagiannya Israel, begitulah, ya. Seperti itu, ya. Cabangnya Israel itu, ya. Palestina itu cabangnya Israel. Oke. Jadi status quo ini akan terus berlangsung, ya. Kalau Anda coba aja Israel mendirikan Bait Allah ketiga, entah merobohkan salah satu masjid atau ada di tengah-tengahnya perang dunia ketiga, pasti. Nah, saya mau cerita, ya, salah satu contoh, ya, di dalam Keluaran 14 ayat 23. Keluaran 14 ayat 23. Tuhanlah yang berperang untuk Mesir. Kamu diam aja, dah gitu, ya. Jadi waktu Musa membebaskan orang Israel dari Mesir, itu yang berperang Tuhan. Ya, bagaimana cara Tuhan berperang? Nggak pakai bom, nggak pakai nuklir. Dia pakai malaikat membunuh anak sulung. Kapok deh orang Mesir. Semua anak sulung tiba-tiba mati bareng pada malam itu. Anak sulung semua orang Mesir mati semua, bahkan binatangnya pun mati. Berapa ratus ribu yang mati hari itu. Dalam satu hari ratusan ribu orang mati bareng. Itu cara Allah berperang.
ya. Zakaria 14 ayat 4 ya, terjadi setelah Harmagedon. Nanti anak domba akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Persis ketika Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, dia akan datang lagi di Bukit Zaitun, tetapi sudah memakai nama anak domba, bukan lagi memakai nama Yesus. Kalau memakai nama Yesus, 2 kali Yesus dibentuk. Tidak boleh ya. Itu nanti akan nabrak-nabrak ayat Alkitab. Oke, lalu terbelah 2 itu ya. Kubah hitam sama kubah, maksudnya biru tua sama kubah emas itu akan bergeser. Ada jurang yang sangat dalam. Lalu anak domba akan masuk ke bait Allah ketiga. Nah, kapan ini terjadi? 4965 Masehi. Ceritanya begini, 4930 terjadi rapture, pengangkatan orang percaya ya. Mulai semua kubur-kubur itu pada bangkit, khusus orang percaya dari sejak Habil, orang pertama Adam nanti akan dibangkitkan, Adam, Eva, Habil, Kain enggak ya. Terus sampai zaman sekarang yang percaya Yesus, makanya perjanjian lama itu sama perjanjian baru nyambung ya. Perjanjian lama Habil, Adam itu percaya Yesus ya. Terus Musa, Ibrahim percaya Yesus, nggak percaya yang lain, percaya Yesus, makanya dibangkitkan. Semua nabi itu akan masuk kerajaan Allah, kata Yesus di dalam Lukas 13 ayat 28. Jadi Ibrahim pasti masuk surga, pasti. Siapa yang jamin? Yesus itu loh. Semua nabi, perhatikan Lukas 13:28. Ya, semua nabi Alkitab itu dijamin masuk surga oleh Yesus, ya. Bukan oleh yang lain, bukan oleh Yesusan, bukan. Ya. Terus pengangkatan orang percaya yang masih hidup diangkat, tinggal sisa anak-anak. Makanya ada ayat Alkitab, anak-anak inilah yang memiliki kerajaan surga, yang empunya kerajaan surga. Ya, oke, semua orang dibunuh, tapi cara bunuhnya Tuhan gimana? Kan yang perang Allah. Harmagedon itu perangnya Allah. Habis pengangkatan orang percaya, terus Harmagedon, perang. Bagaimana cara Allah berperang? Dia nggak akan ngebom pakai nuklir, nggak. Dia tidak akan mencet nuklirnya Amerika, dipencet oleh tangan Tuhan dari surga, terus nggak tahu arah kemana, pada melesat kemana-mana, nggak kayak gitu. Kita mengambil contoh di dalam Keluaran 14 ayat 23. Cara Allah berperang, bunuhin tanpa merusak yang lain. Dia akan kirim malaikat gitu. Semua orang itu dibunuhin, nggak tahu caranya bagaimana. Pokoknya malaikat itu membunuhin orang-orang yang tidak percaya Yesus. Ya, terjadi tahun 4935 sampai 65-an lah ya, selama 30 sampai 35 tahun. 4930 sampai 4965 itu terjadi perang Harmagedon, dipusatkan di Megiddo. Megiddo itu di Israel ya. Setelah itu sambil berlangsung perang, Israel membangun bait Allah ketiga ya. Jadi pasti dibangun bait Allah ketiga, di-approve di dalam Wahyu 11 ayat 1. Dibangun bait Allah ketiga, lalu semua orang-orang itu dibunuhin ya tuh. Kalian yang nggak percaya Yesus yang hari ini itu, kalau ada orang bertipe ya tuh, hari ini masih menghujat-hujat Yesus disalib pakai kolor doang, telanjang, Tuhan kok bisa mati, yang kayak gitu nanti dibunuhin tuh sama malaikat ya. Kalau ada orang-orang tipe kayak gitu, Alkitab itu palsu. Nah, kalian mukalab, kalau ada tipe orang-orang kayak mukalab yang keluar-keluarnya kayak gitu, dibunuhin semua. Tahun berapa Pak? 4930 sampai 65 ya. Gereja-gereja yang sekarang masih demi nama Tritunggal ya toh, demi nama Allah segitiga rupa-rupa warnanya, para penghujat Yesus Allah dibunuhin semua tuh. Romo-romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng dibunuhin semua pada saat perang Harmagedon. Patung Yesus yang gede di Brasil, yang gede di mana? Di daerah timur Indonesia itu ada tuh yang patung Yesus gondrong yang gede. Nanti Allah akan memakai kerup. Kerup itu bisa berupa kilat, bisa berupa gempa bumi, bisa berupa geledek yang gede. Patung-patung itu roboh semua. Gereja-gereja kamu yang megah-megah itu akan dihabisin semua. Tempat-tempat ibadah akan dihabisin semua. Semua yang menolak Yesus Allah habis pada proses perang Harmagedon. Tapi cara perangnya cara perang Allah, nggak ngawur. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah berperang terhadap bangsa Mesir, apa dia merobohkan itu? Enggak. Ya enggak.
Dia bunuhin tuh anak sulung. Habis gitu ngejar toh kereta sama kudanya doang sama pasukannya tenggelam ke laut. Itu perang Allah. Jadi nanti perang Harmagedon itu perangnya Yesus. Yesus sebagai anak domba akan memakai cara-cara seperti itu, nggak ngawur, nggak mencet tombol nuklir, enggak. Kalian-kalian yang masih penghujat Yesus, yang hari ini masih ada toh orang yang penghujat Yesus, yaitu Yesus itu cuma manusia dijadikan Tuhan. Yang kayak gitu nanti masih ada tipe orang kayak gitu di tahun 4930 sampai 65, habis semua kalian. Ya, para penghujat Yesus ya, dengan mengatakan Tritunggal, Allah segitiga, para penyembah patung Yesus, penyembah patung ibunya dan bapaknya dan lain sebagainya, Anda dihabisin pada perang Harmagedon. Ya, lalu dibangun selama perang itu di detik-detik hari-hari terakhir akan dibangun bait Allah ketiga. Ya. Setelah selesai perang Harmagedon, barulah anak domba itu Yesus juga datang menginjakkan kakinya di bukit Zaitun, ya, lalu terbelah menjadi dua, yaitu dia akan dipisahkan, bait Allah ini akan dipisahkan dari kiri kanan, walaupun bangunan-bangunan peribadatan di kiri kanan itu yang warna itu sudah habis juga, ya. Semua yang tidak mengaku Yesus Allah habis, ya. Ini ayat Alkitab, ya. HTD tidak asal ngomong. Ingat, setiap HTD ngomong pasti ada ayatnya. Zakaria 14 ayat 4. Bait Allah itu dipisah dari yang lain, ada jurang yang dalam. Lalu Yesus memerintah dari situ. Memerintahnya sebagai apa, Pak? Sebagai Raja Damai gitu loh. Ya, Babel besar sudah hilang, kan. Perang Harmagedon itu lawannya Babel besar. Para penghujat Yesus ya toh, yang tipenya kayak kalian tuh, yang di grup-grup yang koar-koarnya cuman Yesus itu manusia dijadikan Tuhan kok mati telanjang, yang kayak gitu tuh habis semua. Tinggal orang-orang yang percaya Yesus dimodali dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil inilah yang empunya kerajaan Allah. Itu maksudnya modal kerajaan 1000 tahun adalah anak-anak kecil. Lalu akan berlangsung selama 1000 tahun, kurang lebih 15 generasi kalau umurnya 70-an lah ya. Ya, mungkin 13, 14, 15 generasi paling lama ya. Ada orang hidup mati 15 generasi Raja Damai. Iblisnya sudah dipenjara dulu di dalam Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Iblisnya dirantai dulu, masukin ke jurang maut ya. Ya begitu. Jadi tidak ada kejahatan di dalam kerajaan 1000 tahun. Iblisnya dipenjara ya toh. Berikut setan-setannya tentu saja ya. Mungkin setannya enggak sih, enggak. Setannya mungkin masih ada ya. Ada sedikit penyesatan di situ. Lalu berlangsunglah Raja Damai ya. Yesaya 9 ayat 6 ya. Yesus bergelar Raja Damai, itulah dia. Jadi para mukalab kaleng-kaleng yang mengatakan Raja Damai itu anaknya Yesaya itu ya, itu ke laut aja lah, namanya mukalab kaleng-kaleng ya. Jadi akan terbukti di situ Zakaria 14 ayat 9, namamu adalah satu-satunya. Di jagat raya ini Allah yang disembah satu-satunya Yesus. Nanti di kerajaan 1000 tahun. Baca Zakaria 14 ayat 9. HTD kalau ngomong pasti pakai ayat. Ya. Jadi seluruh dunia, bangsa-bangsa masih ada, Amerika masih ada, tetapi orangnya sudah orang percaya semua. Nggak ada orang yang nggak percaya, nggak ada. Ya, udah nggak ada lagi ya orang percaya ya. Terus masih ada penyesatan karena yang dipenjara cuman iblis. Wahyu 20 ayat 1 dan 2 itu yang dirantai di penjara cuman iblis. Masih ada setan, masih ada, tapi penyesatannya nggak terlalu. Ya, nggak terlalu seperti sekarang ini kan. Sekarang ini kan iblis sedang menunjukkan giginya. Iblis nggak punya gigi, saudara ya. Terus konflik Palestina ya udah nggak ada, Palestina udah nggak ada ya Palestina udah nggak ada. Orang-orang yang menolak Yesus Allah itu udah nggak ada ya. Negara-negara Arab itu yang menjadi kiblatnya ya ada kan umat-umat yang berkiblat ke Arab ya toh, yang kalau di sana membenci Yesus, di sini juga membenci Yesus, seperti itu udah nggak ada, musnah semua dalam perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. HTD kalau ngomong pasti pakai ayat.
dan Alkitab tidak mungkin tidak tergenapi. Ya, jadi nanti yang menghentikan perang Israel sama menghentikan konflik Israel sama Palestina siapa? Yesus sendiri. Makanya kenapa sekarang diizinkan oleh Yesus? Ya, sebab Israel harus ada sampai kiamat. Ya, kalau kalau sekarang Israel mengalahkan Palestina, Israel dikeroyok seluruh dunia. Ya, seluruh dunia akan ngeroyok Israel. Sehebat-hebatnya Israel akan kalah. Dan Israel ada orang-orang berhikmat di situ yang dipilih oleh Yesus bagian dari 144.000 Wahyu 14 ayat 1. Semua ada ayat Alkitabnya. Kalau HTD ngomong itu ada ayat Alkitabnya. Bikin merah kuping kamu ya, tapi kamu nggak bisa bantah. Ya. Lalu setelah itu kerajaan 1000 tahun lalu nanti Gog Magog ya, lalu kiamat ya. Clear? Jadi Anda nggak usah berpikir menghentikan konflik Israel sama Palestina, tidak akan berhenti sampai Yesus sendiri yang menghentikan konflik Israel Palestina. Karena itu cara Allah menjaga Israel tetap eksis sampai akhir zaman. Ya, satu-satunya negara yang akan tetap eksis sampai akhir zaman adalah Israel. Arab gimana Pak? Arab itu sudah habis ya toh. Yesaya 21 ayat 16. Kemuliaan Kedar habis. Pakai ayat HTD kalau ngomong. Kira-kira terjadi kapan? Sebelum 3000 lah. Mungkin 2900 Masehi. Jadi Anda yang sekarang suka berkiblat ke Arab, dikit-dikit Arab, dikit-dikit Arab. Gitu. Manggil aja antum, antum, ani, antum, ane gitu. Ya. Nanti tak kasih tahu sebelum tahun 3000 kemuliaan Kedar habis. Ayat Alkitab pasti digenapi. Ya. Ya, ngarap ya ngarap tapi nggak usah manggil antum, antum ane itu ya. Kadang-kadang saya geli ya orang kayak gitu lah, ngomong aja lah sampean ya. Ya orang Jawa sampean gitu aja. Emang kenapa? Ya. Ya, Anda yang berkiblat ngarap-ngarap tak kasih tahu ya. Sebelum tahun 3000 kemuliaan Kedar habis. Beda dengan Israel. Kalau Israel sampai kiamat ya. Makanya cara Yesus menjaga itu adalah dengan membiarkan konflik ini. Biarin dulu. Itu kan cuma berapa tahun 4000 kan 2 hari lagi gitu. Bagi Allah itu 2 hari lagi ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita saja wah masih 2000 tahun, 2000 hampir 2009 2800 tahun, 2,8 ribu tahun ya toh. Bagi Allah itu 2,8 hari tak kasih tahu. Satu hari Allah 1000 tahun di bumi. 2 Petrus 3 ayat 8 ya kalau nggak salah ya. Ya, clear. Jadi Yesus yang menghentikan konflik Israel Palestina. Pasti Pak, pasti gitu. Pasti. Nanti semua habis ya Pak. Patung Yesus di Brasil, patung Yesus di kota X di Indonesia yang gede itu, salib yang gede-gede segede gaban itu akan musnah-musnah. Yang perang siapa Pak? Anak domba. Cara Allah perang gimana Pak? Enggak ngawur. Perhatikan itu ya. Ya. Contohnya waktu Mesir ya toh, yang dibunuhin anak sulung, tobat semua. Pada hari yang sama semua anak sulung Mesir mati semua, sementara yang Israel nggak ada yang mati. Anak hewan-hewan piaraan mati semua, anak sulung gitu mati semua. Dalam satu hari yang sama, kira kurang lebih pasti ribuan orang itu. Pada hari yang sama ribuan orang mati, gitu. Mungkin ratusan, nggak tahu jumlah Mesir penduduk berapa waktu itu ya. Itu cara Allah berperang. Jadi Anda bisa lihat nanti kalau Allah berperang, Yesus berperang gitu. Misalnya semua penghujat ya, semua penghujat Yesus yang sekarang ngomong Yesus itu apa cuman manusia dijadikan Tuhan, mati bareng mati semua. Satu keluarga yang menghujat itu mati semua. Sementara di sebelahnya ada orang Kristen yang percaya Yesus kagak mati, malah diangkat ke surga. Itu yang lain mati. Itu cara Allah berperang, nggak ngawur, nggak merusak, nggak. Lalu patung Yesus, gereja-gereja yang megah-megah itu oleh kerup, Allah akan pakai kerup. Kerup itu bisa mengeluarkan api, bisa mengeluarkan geledek, bisa mengeluarkan angin, gitu. Bisa mengeluarkan yaitu sambar petir aja. Gereja gede itu sambar petir aja, jeger gitu, roboh bisa gitu. Tempat-tempat ibadah yang lain yang sekarang jumlahnya ada 4.299 agama sekarang ini yang menghujat-hujat Yesus Allah, semua akan habis. Tempat-tempat ibadah habis. HTD ngomong asal apa enggak? Tidak.
pakai ayat Alkitab. Itu yang disebut perang Harmagedon. Ya, pusatnya nanti di mana? Di Megiddo. Megiddo itu Israel. Ya. Ya, di situ ya. Yang berperang siapa, Pak? Anak domba. Wahyu 17 ayat 14. Gitu. Lawannya siapa, Pak? Babel besar. Wahyu 17 ayat 5. Semua kelompok Babel besar, ya. Ibu segala kekejian yang pakai tanda begini nih. Ini kan permisif ya. Ini boleh menerima apa saja. Yang tanda begini akan juga ada tanda tangan deket jidat gitu. Ya, tangan deket jidat nggak tahu deh. Ada nggak yang orang kalau doa megang-megang jidat, ada nggak? Atau deket-deket jidat begini gitu. Ya, sambil menyebut nama Tuhannya, tangannya dideketin jidat gini. Ada nggak? Misalnya ada ya, itu termasuk golongan Babel besar. Makanya Kedar Arab cocok dengan Babel besar. Roma nanti akan menginvasi ke Arab semua. Seperti itu ya, menjadi kelompok Babel besar, musnah dalam perang Armageddon, betul. Jadi clear, yang bisa menghentikan konflik Israel Palestina adalah Yesus Allah. Ya, Anda mungkin sekarang mencibir, silahkan Anda mencibir ya, nggak perlu waktu lama-lama ya. Nanti kalau pass away, kalau kalian mati baru ngomong, pendeta HTD ternyata benar. Ya, tak pikir aku kusuk beribadah, tak pikir aku menghujat-hujat Yesus itu dapat pahala banyak. Enggak taunya aku masuk ke alam maut. Panas. Lalu teriak-teriak, HTD tolong dong. Udah terlambat gitu. Kalau mau tobat sekarang gitu. Kalau mau tobat sekarang gitu. Enggak perlu waktu lama kok ya. Nanti kalau kalian pass away, yaitu passing away, lalu Anda berpikir selama ini aku membela-bela dan aku menghujat caci maki Yesus. Ya, pahalaku banyak, lalu nanti aku ke surga. Sebelum sampai surga, yaitu Anda ke alam maut dulu. Ternyata pendeta HTD benar. Ternyata benar pendeta HTD. Ayat Alkitab itu ternyata benar. Ya. Belum nanti waktu penghakiman, waduh ternyata benar hakimnya Yesus, tahu gitu dari dulu aku percaya Yesus. Nah, menyesal kemudian nggak berguna ya. Anda yang menolak Israel gitu, timnas Israel ditolak-tolak, tak kasih tahu ya, Anda menolak umat pilihan Allah, nggak main-main saudara ya. Waktu passing away nanti gimana? Teriak-teriak, ternyata benar gitu. Ya. Ya, nggak main-main loh saudara ya, karena nanti yang bisa menghentikan konflik Israel Palestina itu hanya Yesus Allah, karena itu settingan Allah, jamnya Allah supaya Israel tetap eksis sampai akhir zaman ya, sebab tertulis di Alkitab perang terakhir nanti apa? Gog dan Magog itu terjadi sekitar tahun 5965 ya. Perang Gog dan Magog itu 5965 Masehi. Bayangin. Ya. Gog dan Magog apa itu? Tubal dan Mesek gitu. Negeri Mesek dan negeri Tubal. Itu masih dipakai. Nanti perang Gog dan Magog. Tapi Babel besar udah nggak ada. Kalau Gog dan Magog itu perangnya bukan antara Kristen dengan Babel besar, bukan, tetapi dengan segala umat. Demikian, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, very clear. Haleluya, amin.